Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali hadir ke hadapan sobat dengan mengusung tema time travel alias perjalanan waktu. Untuk cat tutorialnya, mohon bersabar ya sob. Oke, kita langsung aja. Apa sih sebenarnya time travel itu? Ya, banyak definisi, namun pada umumnya orang mempersepsikannya sebagai perjalanan waktu ke masa depan atau ke masa lalu. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai dilatasi waktu dalam teori relativitas. Oke lah, kita akan pakai persepsi yang mainstream, yakni bahwa time travel adalah perjalanan waktu ke masa depan atau ke masa lalu. Time travel sejak dulu selalu menjadi cerita yang sangat menarik bagi kita. Kenapa? Ya mungkin karena sifat manusia yang selalu haus dan kepo. Haus akan sensasi, kejutan-kejutan, kegaduhan, serta sesuatu yang spektakuler. Ketertarikan manusia terhadap time travel banyak diwujudkan dalam karya fiksi seperti buku, diskusi, novel, film, atau wacana-wacana ilmiah. Ide tentang perjalanan waktu pertama kali dipopulerkan dalam novel H.G. Wells tahun 1895 yang berjudul The Time Machine. Sementara, film modern generasi awal-awal tentang perjalanan waktu adalah Planet of the Apes, produksi tahun 1968. Ya, jadi ceritanya itu adalah perjalanan sekelompok astronot menembus waktu dan mendarat di bumi 2000 tahun ke depan, yaitu pada masa di mana spesies primata mendominasi bumi dan manusia menjadi ras yang tertindas. Ya, saking suksesnya film ini sampai produksi 5 sequel dan di-remake beberapa dekade kemudian. Ya, lucu ya sob ya, monyet menjajah manusia. Setelah film generasi awal-awal tentang time travel, bermunculanlah puluhan atau mungkin ratusan film dengan tema serupa. Era tahun 80-an ke atas ya. Dari sekitar belasan film time travel yang pernah saya tonton, semuanya memang menarik dan berkesan dari sisi hiburan. Ya, tapi tetap aja semuanya fiksi ya, karena mengabaikan hampir semua hukum-hukum sains. Sebagai contoh adalah film Superman. Di salah satu versinya, Superman bergerak melebihi kecepatan cahaya agar bisa kembali ke masa lalu. Padahal, menurut hukum fisika, tepatnya teori relativitas khusus, tidak ada materi di alam semesta ini yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi ada hukum yang mencegah materi bergerak melebihi kecepatan cahaya, yakni dilatasi waktu, kontraksi dimensi, dan peningkatan massa. Nilai waktu dan panjang menjadi imajiner pada saat sebuah materi melaju melebihi kecepatan cahaya, sementara massa dan energi menjadi tak terhingga. Ya, bagaimana ya implementasi waktu dan panjang imajiner dan masa tak terhingga? Banyak bocah yang cocok logi dengan mengatakan bahwa itu artinya kita mundur ke masa lalu. No. Ingat, imajiner itu tidak sama dengan negatif. Dalam besaran vektor, kita memang mengenal bilangan imajiner, misalnya dalam ilmu listrik. Namun dalam besaran skalar, itu adalah dunia khayal, tidak pernah ada. Maka tak heran, film-film time travel selama ini tidak banyak melibatkan kaidah fisika. Yang penting alur ceritanya menarik ya. Bahkan termasuk Interstellar yang kata orang sangat ilmiah dibandingkan film-film bergenre sejenis. Oke, kita bahas sedikit mengenai Interstellar. Benarkah ilmiah? Kalau dibandingkan dengan film-film sci-fi sejenis, ya saya akui memang Interstellar itu sudah berusaha memasukkan istilah-istilah ilmiah seperti gravitasi, black hole, dan lubang cacing, juga dilatasi waktu. Tidak sekonyong-konyong sebagaimana film time travel lainnya yang pindah waktu tanpa didahului kronologis yang jelas. Ujuk-ujuk ada keajaiban, ada kilat, ada cahaya terang, ada lorong, dan lain-lain. Tapi tetap ya, dramatisasi dalam Interstellar itu cukup dominan. Misalnya, ketika Cooper, tokoh utama dalam film ini, memasuki dimensi kelima yang ada di salah satu ruang dalam pesawatnya. Padahal dalam ilmu fisika, belum ada istilah dimensi kelima. Bahkan untuk dimensi keempat sekalipun, belum ada konsensus. Ada sekelompok ilmuwan menganggap bahwa dimensi keempat adalah dimensi ruang, yaitu ruang 4 dimensi. Jadi, kalau 3 dimensi itu kan vektor yang merujuk pada panjang, lebar, dan tinggi. Maka 4 dimensi itu adalah vektor tambahan satu lagi yang arahnya sangat imajinatif. Kemana ke arahnya? Ya disitulah misterinya. Jadi, kalau 1 dimensi itu kan hanya satu arah ya, misalnya kiri kanan. Kalau 2 dimensi itu ditambah lagi dengan depan belakang. Nah, kalau 3 dimensi itu ditambah lagi dengan atas dan bawah. Jadi 3 arah sumbu ya. Maka kalau 4 dimensi itu ditambah lagi dengan arah sumbu yang berbeda. Tapi entah kemana ya, sifatnya masih sangat imajinatif. Sobat pernah dengar istilah tesseract?
yaitu kubus 4 dimensi yang direkonstruksi berdasarkan metode analogis ya, di mana sebuah objek berdimensi tinggi direkonstruksi dalam dimensi yang lebih rendah. Sama seperti kubus 3 dimensi yang digambar di atas helai kertas yang notabene merupakan benda 2 dimensi. Pada saat kubus 3 dimensi digambar dalam bidang 2 dimensi, ada garis-garis dengan jarak yang tak terukur yang menghubungkan sisi belakang dan sisi depan kubus. Maka seperti itulah kira-kira rekonstruksi fisik Tesseract, yaitu merekonstruksi kubus 4 dimensi dalam dimensi yang lebih rendah, yakni ruang 3 dimensi, di mana ada sisi-sisi kubus saling terhubung oleh jarak yang tak terukur. Untuk kubus 3 dimensi, kita masih mudah memahami wujudnya dengan hanya melihat gambar di atas kertas. Kenapa? Ya karena kita punya memori tentang wujud kubus 3 dimensi. Rekonstruksi 3 dimensi di atas bidang 2 dimensi itu berdasarkan pengamatan faktual, bukan reka-reka, bukan imajinasi. Nah, sementara Tesseract, ya itu mah murni imajinasi ya, bukan faktual. Kita bahkan tidak pernah tahu apakah ruang 4 dimensi itu benar eksis atau tidak. Manusia adalah makhluk yang didesain dengan kesadaran 3 dimensi, sehingga tak akan bisa berinteraksi dengan ruang berstruktur 4 dimensi. Sama halnya dengan makhluk 2 dimensi yang dunianya hanya bidang datar alias panjang dan lebar. Mereka tidak pernah tahu apa itu tinggi, atas, bawah, ataupun volume. Lalu disuruh berimajinasi soal bola. Ya bagaimana bisa? Ya acak adut ya. Nah, itu adalah sekelumit penjelasan tentang definisi dari 4 dimensi di mata sebagian ilmuwan. Ide tentang ruang 4 dimensi ini pertama kali digagas oleh seorang matematikawan, Jean Leron d'Alembert, yang dipublikasi tahun 1754, yang didukung oleh ahli-ahli matematika lainnya. Wah, itu sudah 4 abad yang lalu ya. Waktu itu Einstein belum lahir, belum ada teori-teori soal ruang dan waktu. Aku pun sepertinya belum ada ya waktu itu. Sementara di lain pihak, sebagian ilmuwan mendefinisikan dimensi keempat bukan berupa ruang, melainkan waktu. Einstein termasuk dalam kelompok ilmuwan ini. Nah, itu baru bicara dimensi keempat. Oke, jadi kembali lagi, ketika Interstellar bercerita tentang dimensi kelima, bagi saya itu adalah fiksi. Dalam film Interstellar, dimensi kelima itu seperti Tesseract ya, yakni dimensi yang lebih tinggi, direkonstruksi dalam dimensi yang lebih rendah. Lalu dibuatlah alur cerita seperti yang kita saksikan, yakni sebuah paradoks, sebagaimana umumnya cerita-cerita tentang time travel klasik ya, di mana seseorang bisa melihat dirinya sendiri di waktu yang berbeda. Ya asli ini fiksi ya, tapi banyak yang mengatakan ini ilmiah karena menyertakan istilah dimensi kelima yang terdengar sangat saintifik banget gitu. Hal lain yang mengalami dramatisasi dalam film ini adalah tentang dilatasi waktu di planet Miller, di mana 1 jam planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Ya ini dilatasi waktu yang tidak main-main ya, luar biasa besar. Dalam sains, memang benar gravitasi dan kecepatan benda menyebabkan dilatasi waktu. Semakin besar gravitasi, semakin besar perlambatan waktu yang terjadi. Demikian pula untuk kecepatan. Semakin tinggi kecepatan suatu benda, semakin besar pula perlambatan waktu yang terjadi. Pertanyaannya, gravitasi dan kecepatan sebesar apakah yang menyebabkan dilatasi waktu 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi? Sebagai perbandingan, di ruang angkasa, satelit GPS yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk navigasi militer, eksplorasi minyak, penjelajahan hutan belantara, konstruksi jembatan, pelayaran, dan lain-lain, itu memiliki ketinggian 20.000 meter dari permukaan bumi. Gravitasinya 4 kali lebih lemah dibandingkan dengan bumi. Artinya, kita yang di bumi kena gravitasi yang 4 kali lebih besar, sehingga kita mengalami perlambatan waktu dibandingkan dengan satelit GPS tersebut. Tapi tahukah sobat berapa dilatasi waktu yang terjadi akibat selisih gravitasi 4 kali lipat tersebut? 45 mikrodetik per hari, alias 45 per 1 juta detik per hari. Ya, itu adalah dilatasi waktu yang sangat kecil ya, bahkan bisa diabaikan. Sebaliknya untuk kecepatan, satelit GPS mengorbit bumi dengan kecepatan 14.000 km per jam atau 3.888 meter per detik. Ya memang masih jauh di bawah kecepatan cahaya yang 300 juta meter per detik. Tapi bagi kita, ini kecepatan yang luar biasa ya. Lebih dari 10 kali kecepatan suara. Nah, sobat tahukah dilatasi waktu yang terjadi dengan kecepatan seperti itu dibandingkan dengan kita yang di bumi? Cuma 7 mikrodetik per hari, alias 7 per 1 juta detik per hari. Sangat kecil ya, bisa diabaikan. Jadi,
satelit GPS itu di satu sisi mengalami penuaan dini akibat gravitasi yang minim sebesar 45 mikrodetik per hari. Tapi di lain pihak, dia mengalami perlambatan waktu alias peremajaan usia sebanyak 7 mikrodetik per hari. Jadi akumulasinya, satelit GPS itu mengalami penuaan usia sebesar 38 mikrodetik per hari dibandingkan dengan kita yang di bumi. Nilai yang sangat kecil ya. Di tepian black hole, memang semua materi secara teoritis akan berputar mengelilingi black hole dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Jadi memang tidak bisa dibandingkan ya dengan satelit GPS tadi. Tapi dalam film Interstellar, Cooper dan kawan-kawan bisa mendarat ke planet Miller dengan santuy ya, dan bergerak leluasa di planet tersebut. Oke, itu ya, dramatisasi dalam hal dilatasi waktu. Dramatisasi lain adalah soal lubang cacing. Ini juga menggunakan istilah sains. Memang ada teori, atau lebih tepatnya masih hipotesis ya, tentang kemungkinan eksistensi lubang cacing yang istilah ilmiahnya disebut jembatan Einstein-Rosen. Ya, hal ini sudah dibahas pada video time travel saya yang sebelumnya ya. Monggo sobat review lagi. Namun keberadaan lubang cacing ini masih belum terbukti secara eksperimental maupun secara laboratoris. Dan kalaupun ada, secara teoritis lubang cacing itu tidak seukuran gua raksasa ya yang bisa dimasuki pesawat ruang angkasa, namun hanya seukuran partikel. Ya, tidak mungkin bisa dimasuki oleh materi segede gaban ya. Dan selain itu, kondisinya juga tidak stabil. Dia akan mudah runtuh menjadi singularity sebelum kita sempat melewatinya. Ya, itulah dramatisasi masalah lubang cacing ya. Dramatisasi lain adalah mengenai black hole. Entah kenapa Cooper bisa lolos dari black hole dengan selamat meskipun diceritakannya hanya berada di tepian atau yang disebut dengan event horizon. Padahal menurut Stephen Hawking, astrofisika terkenal yang sudah meninggal tahun 2018, meski event horizon itu merupakan batas jangkauan black hole, namun kondisinya itu sangat mengerikan. Ruangan yang terlihat hampa di seputar area itu sebenarnya tidak benar-benar hampa ya, tapi terdiri dari partikel-partikel yang berpasangan yang masing-masingnya bermuatan positif dan negatif. Saat menyentuh event horizon, partikel-partikel itu berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi mengelilingi black hole dan saling bergesekan satu sama lain sehingga temperaturnya menjadi sangat tinggi. Pasangan partikel itu kemudian terbelah dua, yang negatif akan terhisap black hole, sementara yang positif akan lolos menjadi radiasi yang berpijar. Nah, radiasi berpijar itu kemudian dinamakan dengan radiasi Hawking. Jadi, kalau ada manusia yang coba-coba mendekati event horizon, maka secara teoritis dia akan terbakar habis dalam sekejap. Ya, itu adalah sekelumit ulasan tentang film Interstellar dalam perspektif real science. Jadi, sekali lagi, bagi saya film-film time travel itu adalah fiksi ya, cuma beda bobot ilmiahnya saja. Tapi memang demikianlah harusnya sebuah film, karena misi film adalah menarik minat penonton sebanyak mungkin, sehingga harus dibuat semenarik mungkin. Ya, bayangkan ya kalau film dibikin kayak buku fisika, penonton bukannya terhibur tapi malah sutris ya. Oke, back to basic. Lupakan dulu ya soal fiksi, just intermezzo aja. Saya sebisa mungkin memaparkan masalah time travel ini dengan pendekatan ilmiah. Pertanyaannya, mungkinkah time travel itu terjadi? Ya, sebelum kita bahas pendapat sains tentang perjalanan waktu, terlebih dahulu saya akan bawa sobat pada kisah-kisah faktual di dunia nyata yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bukti otentik adanya perjalanan waktu. Pertama, hipster sang penjelajah waktu. Foto ini bertanggal November 1941 yang menunjukkan kerumunan orang pada pembukaan ulang jembatan di British Columbia. Di tengah kerumunan tampak seorang hipster berpenampilan unik untuk ukuran masanya. Mengenakan pakaian seperti kaos cetak yang belum ada pada masa itu, kacamata hitam modern, dan yang paling menarik adalah memegang apa yang tampak seperti kamera saku di tangannya, yang tentu saja hampir tidak ada pada zaman tersebut. 2. Ponsel dalam film Charlie Chaplin tahun 1928. Film ini memperlihatkan seorang wanita yang berjalan di latar belakang sambil berbicara menggunakan alat yang tampak seperti ponsel. Banyak netizen meyakini bahwa ini adalah bukti tentang perjalanan waktu. 3. Manusia modern tahun 1917. Foto yang diambil pada tahun 1917 di Kanada ini menggambarkan sekelompok orang yang duduk di sisi bukit. Di tengah mereka tampak seorang pria gondrong berpenampilan abad ke-21. 4. Gadis ber-iPhone dalam lukisan tahun 1860.
Banyak netizen mengklaim bahwa lukisan berjudul The Expected One ini menggambarkan seorang wanita yang tengah memegang dan menatap sebuah iPhone sambil berjalan di sepanjang jalan setapak pedesaan. 5. John Titor, sang pengelana waktu. John Titor adalah seorang pengelola buletin online antara tahun 2000 sampai 2001 yang menjadi populer karena pengakuannya sebagai penjelajah waktu yang datang dari tahun 2036 untuk sebuah misi militer. Dia mengaku menggunakan mesin waktu yang konon dipasang di Chevrolet keluaran tahun 1987, yaitu adalah mesin waktu pertama dari jenisnya yang diproduksi dan dibuat oleh perusahaan raksasa General Electric pada tahun 2034, katanya lagi. 6. Mumi menggunakan sepatu Adidas. Pada tahun 2016, para arkeolog menemukan mumi kuno yang diperkirakan meninggal 1000 tahun yang lalu di pegunungan Mongolia. Yang mengejutkan, mumi tersebut mengenakan sepatu yang tampak seperti sepatu Adidas. 7. iPhone dalam lukisan tahun 1670. Lukisan berjudul Man Hands a Letter to a Woman in a Hall milik Peter de Kock. Lukisan itu memperlihatkan seorang pria yang sedang memegang iPhone. Cukup lama saya menyadari bahwa yang dimaksud pria dalam lukisan itu ternyata seorang yang selama ini saya duga seorang wanita. Ya, apa segemulai itu ya pria bule tahun 1670. Oke, forget it. 8. Ponsel pertama di tahun 1938. Foto ini juga sangat viral dalam dunia time travel di jagat maya. Foto tersebut berasal dari sebuah klip video yang bertuliskan penjelajah waktu di film tahun 1938 yang menunjukkan seorang wanita muda sedang mengobrol dengan sebuah perangkat yang terlihat seperti ponsel. Video ini pertama kali diposting online tahun 2012 dan menjadi viral tentang dugaan adanya pengelana waktu. 9. iPhone dalam film 1948. Dalam film Ford Apache tahun 1948, ada momen singkat ketika karakter Henry Fonda tampak memeriksa rute kereta posnya melalui sebuah iPhone. 10. Ponsel di tangan penjelajah waktu. Foto ini diambil di Pantai Tawan, Inggris pada bulan September 1943. Foto ini memperlihatkan bahwa di tengah kesibukan orang-orang yang tengah berjemur, tampak pria berjas coklat lusuh sedang menatap sesuatu yang tampak seperti telepon genggam. Para pengguna media sosial yakin bahwa pria tersebut adalah seorang penjelajah waktu. 11. Patung astronot dalam katedral kuno di Salamanca, Spanyol. Ada katedral dengan banyak pahatan yang diukir di sisinya. Salah satu pahatan berupa patung yang tampak seperti astronot zaman modern. Mengingat pembangunan katedral dimulai pada tahun 1513, orang-orang meyakini ini adalah bukti adanya perjalanan waktu. 12. Penjelajah waktu dalam selebrasi Piala Dunia FIFA 17 Juni 1962. Ada sesuatu yang aneh pada salah satu foto selebrasi yang memperlihatkan kapten tim Brazil, Mauro Ramos, memegang trofi kemenangan. Ia menatap seseorang yang tampak sedang menggunakan ponsel untuk mengambil foto. Bagaimana ponsel bisa sampai di tahun 1962? Tentu karena adanya penjelajah waktu, demikian analisa para pengguna media sosial. 13. Misteri segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda, dikenal juga sebagai segitiga setan, adalah wilayah yang menghubungkan 3 titik di bagian barat Samudra Atlantik Utara, yakni Pulau Bermuda di sisi utara, Puerto Rico di sisi selatan, dan Miami di sisi barat. Diberitakan bahwa sejumlah pesawat dan kapal dinyatakan telah hilang secara misterius. Berita paling awal tentang kehilangan yang tidak biasa di wilayah Bermuda ini muncul dalam artikel 17 September 1950 yang diterbitkan di The Miami Herald Associated Press oleh Edward Van Winkle Jones. Bukan Jeblongenes ya. Pada bulan Februari 1964, Vincent Geddes menulis sebuah artikel berjudul Segitiga Bermuda yang Mematikan di majalah Pulp Argosy yang mengatakan bahwa penerbangan 19 dan kehilangan lainnya adalah bagian dari pola kejadian aneh di wilayah tersebut. Tahun berikutnya, Geddes mengembangkan artikel ini menjadi sebuah buku berjudul Invisible Horizons. Tulisan Geddes ini menginspirasi penulis-penulis lain untuk memasukkan unsur supernatural dalam insiden di segitiga Bermuda. Antara lain, ada yang menuduh alien sebagai dalang misteri. Ada pula yang menyebutkan ulah monster laut. Ada lagi yang menuding ini adalah peristiwa mistis.
Tapi ada juga loh yang agak ilmiah dengan menyebutkan ini akibat pembelokan waktu dan anti-gravitasi sebagai akibat pusaran di segitiga Bermuda, sehingga menyebabkan terjadinya time travel, di mana orang-orang yang terjebak menghilang untuk kemudian muncul di waktu dan tempat yang berbeda. Ya, pokoknya macam-macam lah analisa komentator itu. Korban segitiga Bermuda yang banyak dibicarakan antara lain itu Maret 1918, kapal USS Cyclops meninggalkan Pulau Barbados dan tidak pernah terlihat lagi. Kapal yang hilang bersama dengan seluruh 309 awaknya menjadi korban kapal non-tempur terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. 2. Penerbangan 19, pesawat bomber USS hilang di atas Lautan Atlantik tanggal 5 Desember 1945 saat latihan. Dan ketika Angkatan Laut mengirimkan misi penyelamatan, konon mereka juga ikut hilang. Waduh, jadi ruwet ya. USS Cyclops dan Flight 19 tidak sendirian. Menurut artikel-artikel di atas, masih banyak korban segitiga Bermuda lainnya, termasuk 3 pesawat penumpang dan juga kapal pesiar. 14. Philadelphia Experiment. Eksperimen Philadelphia adalah eksperimen militer yang diduga dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di galangan kapal Angkatan Laut Philadelphia, Amerika Serikat, sekitar 28 Oktober 1943. Pengawal kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat USS Eldridge konon dibuat tidak terlihat dari radar musuh atau terselubung ya. Penulis buku UFO Morris K. Jessup tahun 1955 menerima surat dari Carl M. Allen yang mengklaim telah menyaksikan eksperimen rahasia Perang Dunia II di galangan kapal Angkatan Laut Philadelphia. Dia mengklaim bahwa pengawal kapal perusak USS Eldridge yang tidak terlihat telah diteleportasi ke New York, lalu ke dimensi lain di mana ia bertemu alien, hingga mengakibatkan kematian beberapa awak. Morris, yang masih sedikit waras, tentu saja menolak untuk percaya dan mengatakan bahwa Carl M. Allen mabuk. Ya, saya sependapat ya dengan Morris. Kisah tentang Philadelphia Experiment ini pernah difilmkan dengan judul yang sama, Philadelphia Experiment, yang dibintangi oleh aktor ganteng Michael Pear dan artis cantik Nancy Allen tahun 1984, yang berkisah tentang perjalanan waktu ya. Nah sobat, itu adalah sederetan kisah aneh yang terjadi di dunia nyata tentang perjalanan waktu. Dengan kisah-kisah di atas, kesimpulannya, apakah perjalanan waktu itu benar-benar ada? Jadi bukan sekedar isapan jempol belaka. Lalu, apa kata sains tentang fenomena menakjubkan ini? Oke, aku akan paparkan semua penjelasan dan rahasia di balik semua misteri tersebut secara komprehensif. Siap-siap kaget ya sob, karena ini akan sangat mencengangkan dan will blow your mind. Simak baik-baik ya. Tapi sayang sob, waktuku sudah habis. Aku harus kembali ke masa depan. Ini adalah jadwal aku harus nyuapin bini di tahun 2044. Berhubung di era now aku gak dapat jodoh, maka aku memang dapat bininya di masa depan. Maka dengan sangat terpaksa, ulasan sains tentang kisah-kisah tadi baru akan dilakukan pada video yang akan datang. Sabar ya sob. Oke, aku sudahi dulu pertemuan kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.